Apa itu web traffic? Web traffic di sini adalah lalu lintas pengunjung website ya. Jadi traffic yang saya maksud di sini adalah visitor atau pengunjung website kita. Atau di sini tidak selalu website ya, kita bisa sebut juga link menuju halaman apapun ya, kita sebut dengan traffic di sini. Nah, ilmu paling penting dalam internet marketing dari pengalaman saya ya adalah ilmu mengenai bagaimana cara mendatangkan sekaligus mengelola traffic. Karena faktanya model bisnis apapun yang kita pilih di internet ya, hampir semuanya ini membutuhkan keahlian dalam mendatangkan traffic. Jadi bayangkan ketika Anda menguasai ilmu seputar cara mendatangkan traffic ini, maka sebetulnya model bisnis apapun di internet Anda bisa jalani ya dengan mudah dan sukses. Sebagai contoh, Anda bisa buka toko online menjual produk fisik, bisa juga Anda menjadi dropshipper di mana Anda tidak memiliki produk sama sekali, Anda hanya memasang gambar ya. Produknya bisa Anda datangkan langsung dari supplier, atau Anda juga bisa berjualan produk digital ya. Dan bisa juga menjadi affiliate di mana Anda hanya menjualkan produk digital milik orang lain. Bahkan ketika Anda menjual produk-produk non-internet marketing, misalnya Anda memasarkan bisnis MLM ya, asuransi dan sebagainya, itu juga perlu keahlian untuk mendatangkan traffic ini. Begitu juga ketika Anda tidak menjual apapun ya, di dalam internet ini ada model bisnis di mana kita cukup menyediakan konten ya, seperti blog atau channel YouTube. Kemudian nanti kita bekerja sama dengan Google ya untuk menampilkan iklan dari pengiklan. Nah, ini disebut AdSense. Ini juga bisa sukses ketika kita bisa mendatangkan pengunjung yang sangat banyak ke website tempat kita meletakkan konten tersebut. Oke, yang berikutnya di sini 3 jenis traffic. Yang pertama di sini adalah traffic yang tidak bisa kita kendalikan. Biasanya ini adalah traffic yang gratisan ya. Sebagai contoh di sini adalah SEO. SEO adalah metode promosi di mana kita mengoptimasi halaman website kita agar ketika orang mengetikkan kata kunci tertentu di mesin pencari seperti Google Search ya, website kita muncul di halaman depan pencarian tersebut. Nah, ini tentu adalah gratis ya. Tetapi kita tidak bisa kontrol berapa jumlah dalam sehari orang akan datang ya. Kemudian kita tidak bisa kendalikan besoknya kita ingin traffic 2 kali lipatnya, kita tidak bisa mengatur itu ya. Bahkan ketika kita mengetahui triknya lalu kita praktek, kita juga butuh waktu ya, tidak saat itu juga kita mendapatkan pengunjung dalam jumlah banyak. Begitu juga dengan traffic dari iklan banner di blog. Sebetulnya tidak hanya banner, ketika kita meninggalkan link di website-website lain ya, misalnya kita meninggalkan link di komentar blog orang lain, nah kita juga pasang di sosial media dan sebagainya. Nah, traffic seperti itu tidak bisa kita kendalikan. Termasuk juga di sini traffic organik ya, atau traffic alami dari sosial media, seperti kita promosi di Instagram atau di Facebook, di Twitter, atau mungkin di Telegram ya, dimanapun. Ini merupakan traffic yang tidak bisa kendalikan. Kemudian yang kedua di sini adalah traffic yang bisa kita kendalikan. Biasanya traffic ini adalah traffic berbayar ya. Sebagai contoh, ini adalah Facebook Ads, kemudian Google Ads, bisa juga kita pakai Bing Ads ya, lalu Solo Ads. Solo Ads adalah kita membayar kepada pemilik list ya. Sebagai contoh, ada orang yang memiliki database sangat besar, kemudian kita membayar sejumlah uang agar orang tersebut mau mempromosikan link yang kita berikan sesuai dengan kesepakatan ya, tentu saja untuk biayanya. Kemudian yang ketiga di sini adalah traffic yang kita miliki. Traffic jenis ini adalah traffic yang berasal dari database yang kita miliki, dan ciri-cirinya adalah kita bisa ekspor atau import ya database ini sesuka hati. Sebagai contoh di sini kita memiliki alamat email ya. Misalnya kita mengumpulkan alamat email orang lain,
Nah, kita bisa melakukan email marketing ke database alamat email tersebut, dan ini termasuk traffic yang kita miliki. Begitu juga dengan nomor handphone. Kita bisa melakukan WhatsApp marketing ketika kita memiliki database nomor handphone. Nah, tentu di sini tidak sekedar jumlah alamat email atau nomor handphone yang penting kita perhatikan, melainkan legalitasnya ya. Ketika kita berniat untuk membangun database, maka kita harus melakukannya secara legal. Artinya kita tidak boleh membeli database ini atau mendapatkannya secara curang ya. Karena selain bisa mengganggu privasi orang lain, di sini kualitasnya juga tidak bagus. Nah, di sini untuk traffic yang bisa dikendalikan, ini artinya adalah ketika kita mengeluarkan uang 1 juta rupiah misalnya, kita mendapatkan 1000 pengunjung. Nah, artinya ketika kita membutuhkan 2000 pengunjung, maka kita tinggal melipat gandakan budget iklannya. Jadi di sini terukur ya, ketika kita merasa cukup ya, tidak perlu ada pengunjung masuk lagi, misalnya karena promo sudah selesai, maka iklan bisa kita stop dan traffic yang datang pun akan berhenti. Nah, dari ketiga jenis traffic ini tentu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya di sini untuk traffic yang gratisan, tentu kelebihannya adalah kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan pengunjung website. Tetapi kekurangannya adalah di sini kita membutuhkan waktu, tenaga, dan juga proses ya yang harus kita lewati, dan kelemahannya ini tidak bisa kita kontrol. Berbeda dengan traffic berbayar ini, kelebihannya adalah bisa kita kontrol ya, dan mudah untuk di scale up atau ditingkatkan hasilnya karena kita bisa bertindak berdasarkan data juga di sini. Tetapi tentu kelemahannya adalah kita harus memiliki uang untuk membayar iklan ini. Kemudian traffic yang kita miliki ini adalah yang paling baik ya, dan ini sangat cocok untuk dijalankan oleh semua pebisnis yang memang ingin bisnisnya berlangsung dalam jangka panjang. Oke, saya akan bahas secara lebih detail di slide berikutnya. Oke, ini adalah beberapa kelebihan dari traffic yang dimiliki. Yang pertama di sini adalah biaya sangat murah, meskipun ini tidak gratis ya. Jadi di sini saya gambarkan misalnya traffic gratisan adalah SEO, kemudian traffic berbayar adalah Facebook Ads. Nah, untuk traffic yang dimiliki di sini adalah email marketing. Jadi kita membutuhkan autoresponder. Nah, biasanya sewa autoresponder ini biayanya jauh lebih hemat ya dibandingkan dengan biaya untuk beriklan di Facebook tadi. Kemudian poin yang kedua di sini bisa digunakan kapanpun dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Misalnya di sini kita sebagai affiliate ada kontes selama 1 minggu dan kita menargetkan akan mendatangkan traffic ke halaman sales page-nya sebanyak 10.000 pengunjung. Nah, ketika kita menggunakan traffic gratisan, tentu kita tidak bisa kontrol ya. Dalam seminggu itu kita harus berpromosi seperti apa agar bisa mendapatkan pengunjung sebanyak itu. Jika melakukan SEO tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu seminggu. Begitu juga dengan tipe promosi gratisan lainnya. Nah, ketika traffic yang kita miliki seperti database ini, tentu ketika jumlah listnya mencukupi, maka kebutuhan traffic sebanyak 10.000 selama seminggu tersebut bisa kita cukupi dengan cara mengirimkan email ya, atau jika listnya berbentuk nomor WhatsApp, bisa kirimkan broadcast WhatsApp. Jadi di sini bisa dikendalikan dan bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang berikutnya di sini adalah tingkat konversi penjualannya ini paling tinggi karena misalnya dalam email marketing tentu kita sudah menjalin hubungan yang baik ya, kita mengirimkan email secara rutin baik berisi konten maupun yang lainnya. Jadi di sini orang-orang yang kita berikan penawaran ini adalah orang yang sudah mengenal kita dengan baik. Oleh sebab itu, konversi terjadinya sales atau penjualan ini akan lebih tinggi.
Dan ini tentu berdasarkan fakta bahwa email marketing ini adalah paling tinggi keampuhannya untuk menghasilkan penjualan dibandingkan dengan metode periklanan yang lainnya. Kemudian database ini adalah orientasinya bisnis jangka panjang karena bisa kita gunakan berulang-ulang seterusnya ya. Kemudian poin berikutnya di sini lebih aman ya, karena tidak terpengaruh algoritma pihak ketiga. Berbeda halnya ketika kita merupakan Facebook advertiser, kita rutin menggunakan iklan Facebook untuk berbagai promosi produk. Nah, ketika akun Facebook kita bermasalah atau ada update tertentu ya di Facebook, maka bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap proses dan hasil promosi kita. Begitu juga dengan SEO, tentu ini sangat bergantung dengan algoritma yang berlaku di mesin pencarinya. Jadi ketika mereka melakukan update, maka kita juga harus memperbarui trik-trik yang dilakukan. Berbeda dengan email ya atau nomor handphone, ini tidak bergantung kepada pihak ketiga. Bahkan di sini di poin berikutnya disebutkan bahwa ini lebih fleksibel. Misalnya kita tidak cocok dengan perusahaan autoresponder pertama, kita bisa ekspor ya alamat email ini. Kemudian kita pindah ke autoresponder lain dan kita import di sana, dan ini bisa. Jadi oleh sebab itu database ini disebut traffic yang kita miliki karena ini bisa kita ekspor dan import sesuka hati. Kemudian yang berikutnya adalah sudah terbukti bahwa database merupakan salah satu kunci sukses dalam bisnis. Anda bisa cek ya, marketer sukses atau pebisnis yang memang bisnisnya besar, pasti mereka akan sangat fokus dalam pengelolaan database ini. Kemudian di sini yang berikutnya adalah tidak harus memulai dari nol lagi ya, ketika mempromosikan produk atau bisnis baru. Berbeda ketika Anda menggunakan iklan berbayar. Ketika Anda selesai mempromosikan satu produk, akan berpindah ke produk yang lainnya, maka Anda harus membayar iklan lagi agar iklan tersebut kembali tayang ya. Tetapi ketika kita memiliki database, kita bisa kontak mereka ya, dan kita promosikan produk kedua, ketiga, dan selanjutnya. Selama produk tersebut masih berhubungan, maka sangat besar kemungkinan akan terjadi penjualan juga. Mindset yang tepat di sini adalah traffic yang gratisan maupun berbayar, keduanya bisa sama bagusnya ya. Dan Anda boleh coba untuk mendapatkan leads atau calon pembeli lebih banyak dan maksimal. Jadi di sini saya tidak mengatakan traffic gratisan itu jelek dan harus dihindari, sama sekali tidak. Begitu juga dengan iklan berbayar ya. Keduanya bisa kita praktekkan ya. Tapi meskipun begitu, fokuslah di metode mendatangkan traffic ini yang bisa Anda jangkau atau lakukan saat ini dulu ya. Jadi ada SEO, ada traffic organik sosial media, ada Facebook Ads, Google Ads. Nah, Anda tidak perlu mempelajari atau melakukan semua metode tersebut sekaligus dalam satu waktu. Nah, di sini yang paling penting adalah baik traffic dari gratisan maupun metode berbayar ini harus diarahkan ke halaman penangkap data pengunjung agar bisa Anda miliki ya. Jadi kesimpulannya di sini, baik traffic gratisan maupun berbayar, keduanya harus Anda arahkan kepada halaman penangkap data supaya Anda memiliki database, di mana nantinya database tersebut bisa Anda gunakan untuk jangka panjang bisnis Anda. Manfaat memiliki mindset traffic web yang tepat sejak awal. Yang pertama di sini Anda tidak terjebak untuk fokus dalam mencari traffic instan ya dalam jangka pendek. Begitu banyak pemula yang terjebak ya, mereka belajar metode promosi secara teknis misalnya di SEO atau di traffic berbayar seperti FB Ads. Jika mereka fokus di traffic gratisan, mereka kehilangan banyak waktu
Sedangkan untuk mereka yang fokus di traffic berbayar, mereka juga banyak membakar uang ya. Jadi jika proses tersebut terus berulang ya dalam waktu yang lama, maka mereka artinya terjebak karena seharusnya mereka membangun database sendiri. Jadi ketika database ini sudah besar, mereka bisa gunakan dan tidak lagi bergantung kepada traffic gratisan atau berbayar. Kemudian manfaat yang kedua di sini adalah tahu mana prioritas ya yang harus dilakukan dan apa tujuan besarnya. Menurut saya ketika kita tahu tujuan akhir ya, tujuan besar dari apa yang kita lakukan itu sangat bagus untuk ketahanan kita dalam menjalani prosesnya ya. Berbeda ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu tujuannya, jadi hanya melakukannya saja, nah itu akan kehilangan arah ya. Dan parahnya ketika proses itu gagal, maka akan sangat frustasi dan bisa jadi berhenti ya. Berbeda ketika Anda tahu goal sebesarnya, maka Anda sudah membuat alurnya, apa saja yang harus Anda lakukan, mana yang harus Anda dahulukan. Nah, tentu ini sangat baik ya dalam menjalankan bisnis. Kemudian manfaat berikutnya di sini, kerja keras Anda akan berdampak baik ya untuk bisnis jangka panjang karena mengelola database ini sudah terbukti memang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini sudah sukses. Kemudian di sini yang berikutnya adalah hasil yang Anda dapatkan dari waktu ke waktu itu akan semakin besar dengan usaha atau biaya yang semakin sedikit atau kecil ya. Jadi di awal saat mengumpulkan database mungkin Anda akan sangat kelelahan jika menggunakan traffic gratisan atau akan keluar uang yang cukup besar ketika Anda mengandalkan traffic berbayar. Tetapi setelah mendapatkan database dalam jumlah yang cukup besar, maka kegiatan tersebut akan berkurang dan hasil yang Anda dapatkan justru semakin besar ya. Untuk mempraktekkan uraian tadi, di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama, buat penawaran gratis ya agar orang mau meninggalkan alamat email atau nomor handphone mereka di website Anda. Penawaran gratis di sini ini bisa apapun ya. Tapi yang paling umum dan bagus adalah produk digital ya, berbentuk file. Jadi Anda bisa buat video atau ebook untuk dibagikan secara gratis ini. Kemudian yang berikutnya, gunakan berbagai cara promosi ya, baik gratisan maupun berbayar yang bisa Anda lakukan untuk mempromosikan penawaran gratisan tersebut. Jadi, Anda tidak langsung mempromosikan jualan atau bisnis Anda, melainkan Anda arahkan dulu kepada offer gratisannya. Lalu kelola list yang sudah Anda dapatkan ya. Caranya adalah dengan membangun hubungan baik, bisa dengan memberikan manfaat ya, serta mengenalkan siapa Anda kepada mereka. Di sini Anda harus ingat ya bahwa dalam urusan list, jumlah atau kuantitas ini perlu ya, penting, tetapi kualitas hubungan antara Anda dan orang-orang yang sudah subscribe dan masuk list Anda itu lebih penting. Jadi di sini jelas kualitas lebih penting dibandingkan kuantitas. Barulah nanti setiap kali Anda membutuhkan traffic instan, Anda bisa kirim dari list Anda tersebut. Misalnya Anda affiliate, ada produk baru, Anda promosikan langsung kepada list ya, Anda broadcast, atau misalnya Anda YouTuber, Anda publish video baru, Anda promosikan juga ke list Anda tersebut. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Oke, agar gambarannya lebih jelas, di sini saya berikan contoh. Misalnya, Anda jualan produk kecantikan ya, kosmetik. Anda bisa membuat kumpulan video atau ebook seputar tips kecantikan. Lebih bagus lagi jika Anda juga membuat konten gratis yang bisa mereka nikmati sebelum mengambil penawaran gratisnya. Jadi contoh realnya, jika Anda membuat kontennya artikel, Anda buat blog berisi artikel gratis ya, mereka bisa baca. Ketika mereka tahu kualitas Anda, ada penawaran gratis, mereka akan ambil ya. Begitu juga dengan konten video.
Anda bisa buat beberapa video ya, diupload ke channel Anda yang bisa mereka tonton secara gratis. Kemudian Anda tawarkan video yang lebih berkualitas, maka mereka akan mengambil penawaran tersebut secara antusias ya. Setelah mereka masuk list Anda, maka Anda bisa terus berinteraksi dan mengirimkan konten dengan fitur terjadwal atau broadcast ya. Nah, sesekali Anda bisa promosi nantinya ini berbagai produk kecantikan kepada list Anda tersebut. Nah, seperti itu ya, itu contoh alur yang bisa Anda lakukan. Semoga uraian ini bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa.